selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya masih dengan situasi yang sama, yaitu pembelajaran daring. Namun, besar harapan ibu, walaupun sampai saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, namun semangat dari anak-anak ibu tetap bergelora. Baik. Nah, anak-anak ibu, adapun materi kita pada pagi hari ini, Rabu 20 Januari 2021 adalah mengenai unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi. Nah, KD kita pada pagi hari ini masih tetap dengan KD yang sama, yaitu KD 37. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sekali lagi, KD kita pada pagi hari ini adalah KD 37, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami unsur pembentuk puisi. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu memahami unsur pembentuk puisi. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, kegiatan kita, tentunya untuk membahas lebih dalam apa saja itu unsur pembentuk puisi, ada baiknya kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita pada pagi hari ini. Untuk itu, anak-anak ibu, kita ambil sikap yang hening. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita perhatikan apa saja itu unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, sebuah puisi itu dibentuk oleh dua unsur, yaitu ada unsur fisik dan ada unsur batin. Sekali lagi, unsur pembentuk puisi itu atau puisi itu dibentuk oleh dua unsur. Yang pertama itu ada unsur fisik dan ada unsur batin. Nah, masing-masing dari kedua unsur ini nanti masih memiliki bagian-bagian. Nah, tapi yang pertama kamu ingat bahwa puisi itu dibentuk dari dua unsur. Terbentuknya sebuah puisi itu dibentuk oleh dua unsur. Yang pertama itu ada unsur fisik dan yang kedua itu ada unsur batin. Nah, nanti unsur fisik itu masih ada bagian-bagiannya dan unsur batin juga masih ada bagian-bagiannya. Nah, tapi yang pertama sekali lagi kamu ingat bahwa pembentuk puisi itu ada dua, ya. Sebuah puisi itu dibentuk oleh dua unsur. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua itu unsur batin. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa saja itu yang termasuk ke dalam unsur fisik. Nah, yang termasuk ke dalam unsur fisik yang pertama itu ada perwajahan puisi atau tipografi.
ya, perwajahan puisi atau disebut sebagai tipografi. Nah, perwajahan puisi atau tipografi itu sendiri merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, itu dia. Sekali lagi, bahwa perwajahan puisi atau tipografi merupakan bentuk puisi. Ya, bentuknya ya. Perwajahan puisi atau tipografi ini menyangkut bentuk. Nah, seperti apa bentuknya? Halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kirinya, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, diksi. Diksi. Nah, pada minggu pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah menyinggung sedikit mengenai diksi. Bahwa diksi ini merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Ya, semakin bijak penyair untuk menggunakan diksi atau memilih kata yang akan digunakan dalam puisinya, maka semakin indah puisi, semakin bagus puisi yang dituliskannya. Seperti itu dia. Oke, baik. Ya, unsur yang ketiga, imaji. Imaji. Ya. Imaji berkaitan dengan imajinasi, daya khayal, ya. Imaji atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Indra kita kan ada 5. Panca indra ada 5, ya kan? Imaji ini sama dengan daya khayal. Ya. Imajinasi, daya khayal. Jadi seseorang penyair atau seorang penulis puisi itu harus memiliki daya imajinasi yang kuat, daya imajinasi yang tinggi, sehingga dia bisa menemukan satu ide ya atau inspirasi untuk menuliskan sebuah puisi. Imaji atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi 3, yaitu imaji suara, penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang ingin diungkapkan oleh si penyair. Baik. Yang berikutnya, kata konkret. Nah, yang berikutnya kata konkret. Ya, kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap ya dengan cara yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret salju itu melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor atau tempat hidup di bumi. Itu dia. Baik, yang berikut bahasa figuratif. Yang berikut ada bahasa figuratif. Bahasa figuratif disebut juga dengan bahasa berkias yang dapat menghidupkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Jadi anak-anak ibu, dalam puisi itu kita banyak menggunakan bahasa figuratif, yaitu bahasa yang bermakna hias, yang dapat menghidupkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu.
Baik. Nah, anak-anak Ibu, yang berikutnya itu ada verifikasi. Sekali lagi, yang berikutnya ada verifikasi. Verifikasi ini sendiri menyangkut rima, ritme, metrum. Nah, rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Sekali lagi, verifikasi ini menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Nah, jadi di dalam sebuah puisi itu anak-anak Ibu ada yang dinamakan rima atau persamaan bunyi. Artinya ada bunyi yang diulang, ya. Ada bunyi yang diulang, baik itu di awal, bisa juga di tengah, dan juga bisa di akhir. Nah, sebagai contoh, Ibu kasih contoh, ya. Dalam hening, aku masih menyebut namamu. Dalam hening, aku masih mengingatmu. Mana kata yang diulang di sana? Iya, kata dalam hening, dalam hening. Nah, dan pengulangan kata-kata ini seakan-akan menguatkan. Seperti ini memberikan, Ibu katakanlah ini memberikan sugesti, ya, kepada pembaca atau pendengar. Nah, itu dia. Baik. Yang berikutnya, unsur batin. Tadi kan Ibu katakan unsur pembentuk puisi itu ada dua, yaitu ada unsur fisik dan juga ada unsur batin. Nah, unsur fisik tadi sudah kita bahas mulai dari tipografinya, verifikasinya, ya kan, diksinya. Nah, sekarang kita lihat dulu unsur batin. Nah, unsur batin yang pertama itu ada tema. Tema atau makna media puisi adalah bahasa. Nah, pada saat anak-anak Ibu tugaskan untuk menulis sebuah puisi, sering sekali kamu mengalami kesulitan. Nah, apa yang menjadi penyebab? Atau apa alasan utama ketika kamu Ibu tugaskan untuk menulis puisi, tetapi kamu kesulitan untuk menulis puisi? Iya. Nah, kesalahan terbesar kita selama ini pada saat kita menulis puisi adalah yang pertama sekali kita lakukan selalu menentukan judul. Padahal di dalam menulis sebuah puisi itu yang pertama sekali anak-anak Ibu lakukan adalah menentukan tema. Karena dari tema inilah nanti kita bisa mengembangkannya, ya. Tapi selama ini yang terjadi, anak-anak Ibu selalu menentukan yang pertama itu adalah mengenai membuat judul. Baik. Nah, jadi yang pertama sekali nanti kita tentukan pada saat kita menulis puisi adalah tentukan tema. Tema atau makna media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, maupun makna dalam satu bait. Nah, baik. Yang kedua, rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Pokok permasalahan itu tadi ada di tema, ya. Nah, unsur yang kedua dari unsur batin adalah rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Permasalahan itu tadi sudah ada di tema, ya, yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Artinya begini, nak.
ya. Dari pengangkatan tema yang dibuat oleh si penyair, yang dibuat oleh si penulis puisi, kita mengetahui bagaimana latar belakang sosialnya, bagaimana perasaannya pada saat menuliskan puisi itu. Ya. Contohnya buat anak-anak ibu. Ketika ibu menugaskan kamu untuk menulis puisi, ya, kamu ibu suruh memilih tema yang bebas, tidak ditentukan temanya tentang apa. Kan? Ada saja itu puisi itu kita sudah menentukan temanya terlebih dahulu. Ibu sudah menentukan temanya. Temanya ya nak mengenai pendidikan begitu. Tetapi ini ibu kasih sama kamu kebebasan untuk menentukan tema. Ya, ibu kasih sama kamu kebebasan untuk menentukan tema. Maka dari puisi-puisi yang anak-anak ibu tulis, ibu mengetahui bagaimana perasaanmu pada saat kamu mau nulis puisi itu. Itu terlihat dari mana? Dari pemilihan tema. Ya, mungkin kalau anak ibu lagi jatuh cinta, dia akan menuliskan puisinya itu berhubungan dengan cinta, temanya mengenai percintaan. Atau mungkin kamu sedang dimarahi oleh orang tuamu, ya pasti temanya berbeda dong dengan orang yang sedang jatuh cinta. Seperti itu maksudnya rasa atau feeling dalam unsur batin ini. Baik, yang berikutnya ada nada atau ton, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Ya, sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Nah, baik. Yang berikut amanat. Amanat. Ya. Amanat, pesan. Tentunya sadar atau tidak sadar, seseorang yang menuliskan puisi itu pasti dia mempunyai tujuan. Ada tujuannya untuk menulis puisi itu. Nah, ketika kamu menulis sebuah puisi tanpa ibu tugaskan, ya pasti kamu ada tujuannya. Ya. Artinya nak, sebenarnya dari masing-masing kegiatan yang kita lakukan pasti punya tujuan. Seperti halnya kita pada pagi hari ini, di awal tadi sudah dikatakan apa tujuan kita belajar hari ini. Ya, minggu yang lalu berbeda tujuan pembelajaran kita. Hari ini berbeda tujuan pembelajaran kita. Betul atau tidak? Iya. Nah, amanat, tujuan, maksud dari seorang penyair, sadar maupun tidak sadar, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisinya. Ya, kamu sadari atau tidak, ketika kamu menulis sebuah puisi, pasti ada tujuan yang mendorong. Misalnya, anak-anak ibu mungkin sudah mulai merasa jenuh dengan keadaan kita yang sekarang ini, yang belum bisa belajar tatap muka. Maka kamu menulis sebuah puisi, tentu ada tujuan yang mendorong kamu, ada tujuan yang mendasari kamu, ada alasannya seperti itu. Ya, mungkin kamu tujuannya di situ adalah untuk mengungkapkan perasaan yang saat ini juga sudah mulai jenuh dengan pembelajaran kita. Tetapi anak-anak ibu harus yakin dan percaya bahwa COVID-19 akan segera berlalu. Nah, tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisinya, ya, maupun nanti bisa ditemui dalam tema puisinya. Seperti itu dia. Baik. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Buat anak-anak ibu, tetaplah semangat dalam belajar. Dan jangan bosan-bosannya kita tetap berdoa agar COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita bisa belajar tatap muka. Karena kami, Bapak Ibu gurumu, sudah merindukanmu, sudah merindukan wajah-wajah anak-anak ibu, sudah merindukan canda tawa kita di sekolah. Nah,
Tadi di situ kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Unsur pembentuk puisi itu ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik itu sendiri tadi masih dapat dibagi-bagi. Ada tipografi, ada diksinya, ada rima, ya. Nah, dan lain sebagainya tadi di sana. Nah, begitu juga dengan unsur batin. Ada rasa, ada nada, ya, ada amanat. Nah, itu semuanya bisa kamu lihat kembali, bisa kamu buka kembali apabila kamu sudah lupa dengan penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Bisa kamu buka kembali slide ataupun PowerPoint yang Ibu berikan sama kamu. Dan anak-anak Ibu, apabila kamu kurang memahami apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini, kamu bisa bertanya di forum kita yang ada di Google Classroom, atau kamu bisa langsung menghubungi Ibu lewat WA pribadi Ibu. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak Ibu, seperti biasa Ibu akan memberikan pantun kepada kamu. Mudah-mudahan dari pantun ini kita masing-masing bisa memetik pelajaran atau nilai positif dari pantun yang Ibu berikan. Makan pagi dengan ikan. Ikannya rasanya asin. Terima kasih Ibu ucapkan buat anak-anak Ibu. Kamu sudah seksama mendengarkan. Pulang sekolah jalan kaki sampai ke rumah. Buat anak-anak Ibu, tetaplah semangat untuk belajar, untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat. Ayo, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anak Ibu, ayo kita lakukan 3S. Sekali lagi, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan, mengajak anak-anak Ibu untuk melakukan 3S. Ayo selalu kita lakukan 3S. Yang pertama, selalu jaga jarak. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat. Ibu merindukan kalian semua. Bye-bye anak-anak Ibu.